Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas pertandingan Liga 1 yang baru saja selesai antara Persita Tangerang versus Persib Bandung yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dengan hasil akhir ini, teman-teman, berarti memang Persib Bandung telah dipastikan menjadi juara, tapi Persib telah mengoleksi 66 poin dari 33 pertandingan yang merupakan lebih banyak poin daripada musim lalu di regular series. Karena musim lalu Persib Bandung mengoleksi atau mendapatkan total 62 poin dari 34 pertandingan, tapi musim ini dengan sisa satu pertandingan Persib Bandung telah mendapatkan 66 poin, artinya jelas ada progres yang cukup signifikan dibandingkan musim lalu. Bedanya musim lalu kan ada Championship Series. Sedangkan bagi Persita Tangerang dengan hasil imbang ini berarti memang mereka tetap berada di zona papan tengah, dan tentu sebelumnya juga Persita Tangerang telah dipastikan akan tetap bermain di Liga 1 musim depan. Artinya tim ini tidak juga berjuang agar tidak degradasi. Bahkan di awal musim Persita Tangerang sempat juga berada di zona papan atas. Artinya bahwa memang Persita Tangerang bukan merupakan tim yang lemah, dan Persita Tangerang turun dengan komposisi pemain-pemain pilar mereka. Artinya pelatih mereka Fabiola Fundes tentu akan meminta para pemainnya untuk keluar menyerang, apalagi ini adalah pertandingan terakhir kandang Persita di musim ini. Dan kita bisa melihat bahwa stadionnya penuh dan sangat disayangkan cuma bahwa ada beberapa supporter yang menyalakan flare sehingga pertandingan juga perlu dihentikan untuk beberapa menit di babak kedua. Dan Persib Bandung sebetulnya kondisi timnya tidak full karena banyak sekali pemain yang tidak bisa dimainkan oleh Boyan Hodak. Tapi jujur ya teman-teman ya, saya tidak menyangka Persib bahkan bisa mendapatkan 1 poin. Tapi Persib bisa mencetak 2 gol dan sebetulnya juga mendapatkan 2 peluang tambahan lainnya ya, peluang emas ya. Cuma saya pikir tidak mudah bagi para pemain Persib untuk bisa bersinergi di atas lapangan karena ada beberapa pemain yang belum pernah bermain secara bersamaan seperti Robby Darwish dan juga Adam Alis untuk waktu yang lama kan di lini tengah. Kemudian ada juga Matteo Kocijan bersama Victor Igbonevo yang merupakan pemain paling senior di skuad terpaksa diturunkan untuk pertandingan tadi sore karena Persib sampai tidak bisa memainkan duet center back mereka yaitu Nick Kuipers dan juga Gustavo Franca. Dan saya pikir jika bukan karena Teja Pakualam yang melakukan 7 penyelamatan yang krusial, maka seharusnya Persita Tangerang lah yang meraih kemenangan. Terlepas Teja juga melakukan 2 kesalahan, yang satu salah passing yang diambil oleh pemain dari Persita, Ahmad Nur Hardianto, dan yang kedua pada saat dia tidak bisa menangkap bola pada saat ada crossing yang masuk di masa injury time kalau nggak salah itu di babak kedua. Tapi terlepas dari itu luar biasa performanya. Dan ada juga Adam Alis yang permainannya all out, ada Tyrone Delpino seperti biasa konsisten pemain ini, dan Rian Kurnia yang lagi-lagi seperti yang saya katakan sebelumnya belum tune in pemain ini, mau dia main di sayap atau main di posisi sebagai striker palsu belum juga menunjukkan performa terbaiknya, tapi oke lah, dia tetap menjadi bagian yang penting dari tim. Castanir oke, tidak buruk juga penampilannya walaupun beberapa kali dia sulit untuk bisa menerima umpan. Beckham Putra luar biasa perkembangannya di putaran kedua ini. Saya jujur terkesan dengan perkembangan dari Beckham Putra di putaran kedua ini jauh lebih baik daripada putaran pertama. Febri Haryadi turun untuk beberapa menit, oke, tidak buruk juga. Tapi dari Persita saya melihat ada pemain mereka juga, Yardan Yafri luar biasa, Eber Besa. Ya, kita lihat dia adalah pemain yang paling kreatif, yang paling sering mengganggu para pemain Persib di tengah. Ada juga Toha luar biasa, ini kapten tim dari Persita yang sudah lama ya membela Persita Tangerang, bahkan yang membawa Persita itu promosi ke Liga 1 beberapa musim yang lalu. Ada Javlon Gusainov, dan kemudian di babak kedua ada Ali Tanamal. So Persita memang adalah tim yang bagus, apalagi pada saat mereka bermain di kandang sendiri, punya pemain-pemain yang skillful, dan mereka juga adalah salah satu tim yang bisa mencetak banyak gol. Tapi saya lihat bahwa para pemain Persib ini di menit-menit awal memang coba untuk mencuri start. Maka itu pada saat mereka mendapatkan bola liar, ada pertukaran passing yang dilakukan,
Kemudian Tyron yang memberikan umpan ke dalam kotak penalti, dan di sana kita melihat ada Castanier antara Ryuji Utomo dan juga sebentar, ini saya harus lihat nama pemainnya. Nah, dan juga Adriano ya, kalau nggak salah ya, Adriano Saputra ini. Dia berada di antara dua pemain ini. Dan jika Ryuji Utomo tidak coba untuk menghalau bola, maka tentu bola tersebut akan diterima oleh Castanier. Maka itu mau tidak mau dia coba untuk menghalau, tapi justru terjadi gol bunuh diri. Nah, setelah Persib unggul, kelihatan mereka di belakang terus, nggak mau keluar menyerang. Ya karena memang itulah taktik dari mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan Persib gak main bagus, ya betul, Persib memang tidak selalu bermain bagus. Bahkan di pertandingan tadi sore gak main bagus, tapi mainnya benar. Apa benarnya? Sesuai dengan kondisi tim. Jadi pada saat kondisi timnya tidak full tim, ya cari perkara aja sih kalau mau main all out. Udah pasti Persib itu kalah. Jadi memang mereka lebih fokus dalam bertahan, itulah yang membuat para pemain Persita Tangerang menciptakan banyak peluang di babak pertama. Dan saya melihat karena Robby Darwish jaraknya agak jauh dengan pertahanan, maka itu para pemain Persita dengan main direct passing itu bisa menciptakan banyak peluang. Ada Ryuji Utomo, ada Toha, ada juga bahkan Yardan Yafi yang hampir mencetak gol. Saya kira Yardan itu sudah mencetak gol, tapi Teja bagus performanya. Di babak kedua, saya menunggu Boyan Hodak akan melakukan pergantian pemain atau tidak, atau mungkin dia menunggu sampai menit ke-60 atau 70. Ternyata McClough langsung dimainkan, dan saya melihat McClough nih free roll ya. Dia tidak diam di tengah karena di sana sudah ada Robby Darwish juga, sudah ada Adam Alis. Dan dia lebih fokus untuk support Tyron Delpino dan juga Castanier. Maka itu baru masuk tuh McClough sudah bisa membangun chemistry yang baik lah dengan Tyron, Beckham Putra, dan juga Castanier. Maka itu dia bisa memberikan umpan kemudian ke Tyron, bukan dengan kaki terkuatnya, kita tahu dia memberikan umpan dengan kaki kiri, dan Tyron, wow, ini sih seperti yang saya katakan sebelumnya di konten dari channel YouTube Triple B, bahwa seharusnya dialah menjadi pemain terbaik dari Liga 1 musim ini. Dia mencetak gol yang sangat bagus itu ya, dari sudut yang sempit, dan dia syuting bukan dengan kaki terkuatnya, dia syuting dengan kaki kanan. Dan pada saat dia bisa membawa Persib unggul dengan skor 1-2, di situ saya melihat para pemain Persib lebih lepas, nggak terlalu defensif. Oke lah, Persita all out attack, tapi Persib setiap counternya itu berbahaya. Dan kemudian pada saat Febri masuk, ada juga David da Silva, Dimas Derajat. Nah ini kan perlahan-lahan para pemain yang sebelumnya cedera kan mulai diturunkan di babak kedua lah, paling tidak memberikan mereka menit bermain. Dan David hampir mencetak gol, Dimas Derajat bahkan ikut bertahan, bagus juga loh dia, ini pemain yang memang bekerja keras. Febri Haryadi saya melihat perlahan-lahan lah mulai mendapatkan sentuhannya, walaupun kelihatannya pada saat ada duel ya dia agak berhati-hati. Ya wajar lah karena dia kan baru saja kembali ya atau pulih dari cedera kan, cukup lama dia absen kan. Jadi ya tidak mudah juga bagi dia untuk berduel secara keras dengan pemain tim lawan. Tapi oke lah, perlahan-lahan kelihatan lah dia sudah mulai mendapatkan sentuhannya. McClough tentu adalah pemain yang penting yang masuk di babak kedua. Dia bisa menstabilkan permainan dari Persib. Dan saya melihat para pemain Persita yang haus nih ya kan untuk mencetak gol itu sebetulnya di babak kedua setelah Persib mencetak gol itu mereka sulit untuk bisa masuk ke area kotak penalti Persib. Maka itu lebih banyak peluang yang mereka ciptakan itu dari luar kotak penalti. Tapi setelah pertandingan terhenti, kemudian dimulai lagi, kelihatan tuh mereka lebih cepat temponya. Dan akhirnya Toha yang saya sebetulnya secara kasat mata saya kira offside, tapi ternyata kemudian ditunjukkan, yang saya lihat juga sepintas ternyata dia gak offside, dan dia bisa memberikan umpan yang bagus. Dan di sana ada Ryuji Utomo yang sebelumnya hampir mencetak gol di babak pertama untuk menyamakan kedudukan. Tapi sebelumnya kita tahu Eber Besa yang mencetak gol ya, menyamakan kedudukan ya di babak pertama dari penalti. Dan di sini saya melihat Zalnando masih agak ngeri-ngeri sedap nih permainannya. Tapi memang dia dibutuhkan pada saat memang Persib kita tahu sebelumnya kehilangan juga kan Rezaldi Hehanusa kan. Tapi wah Zalnando nih ngeri-ngeri sedap nih. Hand-hand oke, fight-nya bagus. Beberapa kali hand-hand itu bisa berada di area pertahanan untuk coba menutup counter attack dari para pemain Persita. Dan saya melihat juga para pemain Persita itu bermain dengan cara yang sporadis. Artinya pada saat memang mereka membutuhkan gol dan memang ada Ahmad Nur Hardianto juga yang masuk di babak kedua, memang lebih cepat ya bola itu diberikan kepada pemain yang free. Jadi tidak harus menyerang dari kanan atau kiri. Pokoknya siapapun pemain yang free berada dalam free space, maka
bola akan diberikan kepada pemain tersebut supaya bisa cepat membuka pertahanan dari Persib. Dan saya melihat beberapa kali para pemain Persita lebih banyak menyerang dari sektor sebelah kiri pertahanan Persib. Nah, di situ saya melihat ada titik lemahnya, dan memang Persib juga sulit untuk bisa menghadang serangan dari para pemain Persita karena di pertahanan kan mereka tidak full tim. Ya kan, ini ada Zalnando, ada Igbonevo, ada Hen, dan juga ada Coach Jan. Gimana caranya mau bermain solid di pertahanan? Tapi tanpa begitu banyak pemain inti, Persib bisa mendapatkan 1 poin. Padahal Persib sudah dipastikan juara, tapi para pemainnya serius, dan Boyan Hodak juga beberapa kali terlihat kecewa atau marah dengan keputusan wasit, sama juga dengan pelatih dari Persita yang namanya Fabio Lefundes. Tadi sudah saya katakan dia juga sama seperti itu. Tapi ya, saya pikir wasit juga coba untuk tegas, tapi memang ada beberapa foul yang memang dia tidak menganggap itu foul. Tapi ya, kita tunggu nanti konsistensi dari para wasit di pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan saya harapkan di pertandingan-pertandingan yang melibatkan klub-klub yang berada di zona papan bawah, wasit akan tegas dan juga memimpin pertandingan dengan baik. Tapi yang paling penting bagi Persib, sekarang mereka sudah mengoleksi poin lebih banyak, dan bagi Persita, mereka menunjukkan fighting spirit yang bagus, mereka tidak menyerah, dan mereka bisa mendapatkan 1 poin melawan juara back-to-back. Tinggal kita tunggu pertandingan terakhir dari Persib Bandung nanti, kalau nggak salah pada tanggal 24 Mei melawan Persis Solo. Kita tunggu pada saat memang Persis Solo membutuhkan poin, bagaimana caranya Persib Bandung juga bisa mendapatkan full points di kandang mereka sendiri yang merupakan pertandingan terakhir nanti. Tentu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api mereka ingin mendapatkan 3 poin. Dan saya pikir bahwa Boyan Hodak juga bisa membentuk kedalaman skuad dari Persib, karena seperti yang saya katakan sebelumnya di beberapa konten dari Persib Bandung, jika teman-teman sering menonton di channel YouTube Triple B, analisa saya bahwa Boyan Hodak dari pertengahan musim sudah sering melakukan rotasi di line up, memberikan menit bermain kepada pemain-pemain lain yang jarang mendapatkan menit bermain agar bisa membentuk kedalaman skuad dari Persib. Dan itulah yang tadi kita bisa melihat bahwa Persib walaupun kehilangan banyak pemain inti, oke lah permainan mereka memang tidak dominan, tapi paling tidak mereka bisa mendapatkan 1 poin. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.